Jin berasal dari bahasa Arab yang artinya tersembunyi, maksudnya, sosok jin tak bisa dilihat oleh panca indera manusia karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Tak cuma itu, ia diciptakan dari api yang panas. Banyak yang bertanya-tanya apakah jin sama dengan iblis dan setan. Dua makhluk itu adalah bagian dari golongan jin yang bertugas menggoda dan mengajak manusia dalam kesesatan. Berikut 3 sifat jin yang perlu kita ketahui. 1. Tidak dapat dilihat dengan mata manusia. Sifat utama yang dimiliki jin adalah tidak bisa dilihat dengan mata manusia. Namun sebaliknya, jin bisa melihat manusia dengan matanya. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrahnya yang tersembunyi. Sementara itu, dalam buku jin dalam Al-Quran, yang halus dan tak terlihat yang ditulis oleh Quraisy Shihab, mantan Menteri Agama Indonesia, seseorang bisa melihat sosok jin apabila memiliki suatu keistimewaan. Makhluk gaib itu memang hidup di bumi bersama kita, tapi Al-Quran tak menjelaskan di mana mereka. Tak cuma itu, mereka juga sama seperti manusia yang makan hingga memiliki keturunan. Hanya saja, wujudnya yang berbeda dan disembunyikan olehnya. 2. Ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada yang pembangkang. Tidak semua jin memiliki sifat pembangkang, jahat, dan menggoda manusia untuk berbuat dosa. Ada juga jin baik yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan suka menuntun manusia untuk berbuat baik. Sedangkan jin yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamakan iblis. Mereka senang sekali menghasut manusia untuk melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Kahf ayat-ayat 50. Iblis enggan bersujud. Dia adalah golongan jin. Quran Surat Al-Kahf ayat 50. Padahal, jin diciptakan oleh Allah dengan beban dan tanggung jawab yang sama. Namun, ia, yang menjadi iblis itu, memilih untuk tidak bersujud kepada Allah yang telah menciptakannya. 3. Diciptakan dari api yang sangat panas. Tidak seperti manusia yang diciptakan dari tanah, jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api yang sangat panas. Hal tersebut diakui oleh iblis sendiri yang dibenarkan oleh Al-Quran pada surat Al-Hijr ayat 27 yang berbunyi. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Hal tersebut menerangkan bahwa jin diciptakan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan manusia. Tak hanya itu, seperti sifat api yang panas, sifat jin pun cenderung tidak lembut atau kasar. Seperti pada sikapnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyombongkan diri karena diciptakan dari api. Hal tersebut tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 12 yang berbunyi, Aku lebih baik darinya, Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Kisah awal perkawinan bangsa jin sebelum manusia diciptakan. Imam Suyuti yang lahir pada 849 Hijriah, sekitar 1428 Masehi, dan meninggal tahun 911 Hijriah, 1490 Masehi, menulis sebuah kitab berjudul Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan. Ada kisah menarik dalam kitab ini yaitu tentang kisah perkawinan awal bangsa jin. Sama seperti manusia, awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menciptakan satu jin yang diberi nama Sumia. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin perempuan sebagai istrinya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, diciptakannya jin dari kobaran api yang menyala dan diciptakannya Nabi Adam sebagaimana yang aku telah jelaskan kepada kalian, yaitu dari tanah. Dalam kitab tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin 2000 tahun sebelum penciptaan Adam. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah kuciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku." Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu menyebut jin dibanding manusia. Artinya benar, bahwa Allah lebih dulu menciptakan jin. Jin ini kemudian ditempatkan di bumi. Sumia bersama istrinya hidup sebagai pemimpin di dunia. Saat di bumi, Sumia meminta 3 hal kepada Allah dan dikabulkan. Permintaannya adalah, pertama agar bangsa jin bisa melihat seluruh dunia tapi tidak bisa dilihat. Kedua, jika bangsa jin ada yang mati atau wafat, maka jenazahnya tidak dikubur di dunia, melainkan dibawa di bintang Saroya. Bintang Saroya ini umumnya dikenal sebagai bintang surya,
Sementara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya bintang tarawih. Permintaan ketiga Sumiyah adalah, dia dan anak keturunannya, apabila sudah tua, dikembalikan lagi ke masa mudanya. Makanya, bangsa jin ini umurnya panjang, ada yang 1000 tahun bahkan 2000 tahun. Setelah keinginan Sumiyah dikabulkan, ia dan istrinya memiliki banyak keturunan. Namun sayangnya, antar sesama jin saling perang hingga menumpahkan darah. Bumi mengalami kerusakan. Kebanyakan ulama salaf berpendapat bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya diutus untuk manusia, tapi juga diutus pada golongan jin. Karena itu, tidak sedikit dari golongan jin yang masuk Islam dan menerima dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika beliau masih hidup atau sesudah beliau wafat. Dalam kitab tafsirnya, Imam Al-Baghawi menegaskan mengenai keberadaan kaum muslim dari golongan jin ini. Beliau berkata, di dalam golongan jin ada yang muslim juga ada yang kafir. Mereka juga hidup dan mati. Adapun golongan setan, maka tidak ada di antara mereka yang muslim, dan mereka mati jika iblis mati. Pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, sudah dijumpai beberapa golongan jin yang masuk Islam. Mereka mendengarkan Al-Quran, menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan turut menyebarkan serta mengajarkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut kepada kaumnya. Ini sebagaimana dikisahkan oleh Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 29. Dan, ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Menurut para ulama, sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran sebagaimana dikisahkan dalam ayat di atas adalah golongan jin yang pertama kali masuk Islam dan menerima ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa menurut Imam Al-Suhaili bahwa sekelompok jin tersebut berjumlah 7. Mereka awalnya beragama Yahudi, kemudian memeluk Islam. Nama-nama mereka menurut Imam Mujahid adalah Hasan, Masa, Munasya, Syashir, Masyir, Arad, Aniyan dan Ahkam. Sementara menurut Hamzah bin Uqbah bin Abi Lahab adalah Hasan, Masa, Syashir, Masyir, Afhar, Arad, dan Anyal. Nama-nama ini sebagaimana disebutkan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi berikut. Imam Mawardi menyebutkan nama-nama jin yang datang pertama kali kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata bahwa namanya adalah Hasan, Masa, Munasya, Syashir, Masyir, Arad, Aniyan dan Ahkam. Sementara Hamzah bin Uqbah bin Abi Lahab menamai jin Nasyibin yang datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Hasan, Masa, Syashir, Masyir, Afhar, Arad, dan Anyal. Demikian tadi pembahasan tentang jin dan awal mula perkawinannya saat tinggal di bumi. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita berjumpa kembali pada video menarik selanjutnya. Terima kasih.